Di dunia MMA, kadang ada momen yang bikin semua mata otomatis meremang. Seorang raja lama rela melepas singgasananya di satu divisi demi ngincer tahta yang lebih besar. Nah, itulah yang lagi kejadian sama Islam Makhachev. Petarung asal Dagestan ini bukan lagi sekadar juara ringan biasa. Dia lagi coba masuk ke jajaran langka, barisan para legenda yang sukses jadi penguasa di dua kelas berbeda. Dan gebrakannya kali ini nggak main-main. Targetnya Jack Della Maddalena, si mesin knockout asal Australia, buat rebut sabuk kelas welter di Madison Square Garden pada tanggal 15 November nanti. Di sisi lain, teman-teman, ada nama Dan Hardy, mantan penantang gelar yang udah kenyang asam garam di kelas welter, langsung nimbrung kasih pandangan. Hardy bilang kalau dia udah lama ngefans sama gaya bertarung JDM, terutama tinjunya yang rapi dan bertenaga. Tapi di saat yang sama, dia merasa Islam lagi ambil langkah tepat. Menurut Hardy, tubuh Makhachev udah nggak bisa lama-lama nahan siksaan turunin berat ke 155 pon. Jadi pindah ke welter ibarat jalan keluar buat dia bisa makin berkembang, bukan malah terbebani, ndro. Hardy melihat peluang besar kalau Islam justru bakal makin buas di kelas baru ini. Kekuatan fisiknya bakal lebih meledak karena nggak harus nyiksa badan tiap kali timbang badan. Apalagi arsenal Makhachev bukan cuma satu sisi doang. Hardy ngebayangin kalau awal fight mungkin akan ada adu pukulan 50,50. Tapi begitu permainan kaki dan tendangan Islam mulai terasa, ritme bakal berubah. Dan saat gulatnya masuk, semua orang tahu itu area paling mematikan. Hardy menduga kalau skenario paling logis adalah JDM digulung di ronde-ronde akhir, dengan submission jadi akhir cerita. Man, I've been high on JDM for a long time. His boxing's always impressed me. But at this point, I feel like Islam's moving up a weight class at the right time. I don't think Islam can stay healthy and stay in that lightweight division for any longer. And I think right now he's allowed himself to move into a division where his body's just going to grow into it. He's going to be incredibly powerful. And I just think Islam's all-round game is so problematic for any single fighter. I see him taking it. And probably a 50-50 striking exchange, Makhachev winning with a kicking advantage, but then he's grappling and his wrestling taking over. Probably winning by sub in the championship rounds. Nah teman-teman, tentu aja dunia MMA nggak pernah sesederhana itu. Ada juga suara dari veteran lain yang coba lihat dari sisi berbeda. Jack Ellenberger, mantan bintang kelas welter UFC, buka suara juga. Buat Ellenberger, kehadiran Islam di kelas welter bikin jalan cerita jadi lebih menarik, bro. Karena ini bukan cuma soal adu skill, tapi juga adaptasi. Dia menilai di atas kertas Islam memang favorit. Pengalamannya, level grapplingnya, dan mentalitas juara bikin banyak orang susah buat nebak dia bakal kalah. Namun Ellenberger nggak nutup mata sama fakta kalau Jack punya banyak cara buat bikin kejutan. Menurutnya, di level tertinggi kayak gini, hasil pertarungan bukan cuma soal siapa yang lebih jago, tapi siapa yang bisa nyusun strategi paling tepat dan ngejalaninnya di saat yang paling krusial. Jack punya power, timing, dan killer instinct yang bisa bikin satu kesalahan kecil dari Islam langsung jadi malapetaka. Jadi, walaupun condong ke Makhachev, Ellenberger tetap yakin duel ini nggak bakal sesimpel Islam pasti menang. That's a fun one. That changes the story a little bit. I mean, if you just looking on paper, it's hard to bet against Islam. I mean, the guy's incredible. And it's so much when you get to that, that the highest level, it just comes down to strategy, right? It's who can really build a strategy and implement it when it matters. So I don't know. That's a fun one. That'd be a fun one to watch. I mean, I'm still leaning towards Makhachev, but there are no doubt there are plenty of ways that Jack can win. Kalau kita tarik ke belakang, jalan cerita ini memang terasa kayak benturan dua dunia. Di satu sisi ada Islam Makhachev, representasi sempurna dari dominasi gulat Dagestan, disiplin dan penguasaan teknik all around. Di sisi lain ada Jack Della Maddalena, petarung muda yang selalu siap ngebabat lawan dengan tangan kanannya yang beracun. Makhachev jelas paham kalau pertarungan ini bukan sekadar mengejar sabuk kedua. Ini taruhan nama besar. Kalau dia menang, statusnya naik kelas jadi salah satu petarung paling ditakuti sepanjang masa. Ekspektasi penonton pun udah kayak bom waktu. Ada yang pengen lihat Islam dihentikan, ada juga yang gak sabar nungguin apakah JDM sanggup nahan serangan grappling ala Dagestan. Karena semua orang tahu, kalau Islam berhasil menarik JDM ke permainan ground,
peluang buat lolos tipis banget. Dan itulah yang bikin pertarungan ini jadi salah satu yang paling ditunggu tahun ini untuk menantikan siapakah yang bakal berdiri di Madison Square Garden. Hardy yakin Makhachev akan mematikan lawannya di akhir. Ellenberger percaya Makhachev akan menang, meski menurutnya JDM juga punya jalan kalau bisa memaksimalkan setiap peluang. Teman-teman, tanggal 14 September kemarin tuh jadi momen yang makin mempertegas status Naoya Inoue sebagai monster sejati di dunia tinju. Bertarung di IG Arena, Nagoya, Jepang, dia sukses mempertahankan gelar juara dunia kelas bantam super tak terbantahkan dengan kemenangan telak atas mantan juara unifikasi asal Uzbekistan, Murodjon Akhmadaliev. Hasil akhir di papan skor juri nggak main-main, 117, 111, 118, 110, dan 118, 110 semua sepakat kemenangan mutlak buat Inoue. Dengan hasil ini, rekor Inoue masih sempurna, 31 kali naik ring, 31 kali menang, dan 27 diantaranya lewat KO. Catatan yang bikin dia makin pantas dijuluki The Monster. Pertarungan lawan Akhmadaliev ini juga jadi pembuktian kalau Inoue masih terlalu tangguh buat siapapun di kelas 122 pon. Buat keempat kalinya berturut-turut, dia sukses mempertahankan gelar tak terbantahkan yang pertama kali direbut setelah menaklukkan Marlon Tapales pada Desember 2023. Waktu itu, kemenangannya mencatat sejarah baru. Inoue jadi petinju pertama di era 4 sabuk yang bisa jadi juara tak terbantahkan di 2 divisi berbeda. Di sisi lain, Akhmadaliev datang bukan sebagai lawan sembarangan. Dia sempat jadi juara dunia, WBA, dan IBF di kelas bantam super sebelum kehilangan sabuknya dari Tapales di tahun 2023. Banyak yang bilang kekalahan itu kontroversial karena 2 juri memberi skor tipis buat Tapales, sementara 1 juri malah kasih skor lebar untuk lawannya. Setelah sempat absen setahun, Akhmadaliev balik lagi dengan gaya meyakinkan. Dia mengalahkan Ricardo Espinoza Franco di Monte Carlo lewat KO ronde 3, bahkan berhasil menjatuhkan lawannya 3 kali. Hasil itu yang bikin dia jadi penantang wajib untuk sabuk Inoue sesuai aturan WBA. Promotornya, Eddie Hearn, sempat ngedorong keras biar duel ini bisa kejadian. Tapi begitu masuk ring lawan Inoue, cerita jadi beda, teman-teman. Akhmadaliev yang biasanya agresif jadi kesulitan menghadapi kombinasi teknik dan power yang dimiliki sang juara bertahan. Inoue tampil tenang, presisi, dan penuh kontrol. Setiap ronde berjalan kayak simulasi dominasi, di mana Akhmadaliev mencoba cari celah tapi selalu gagal menembus pertahanan lawannya. Kemenangan kali ini makin menambah daftar panjang prestasi Inoue. Dia sekarang pegang keempat sabuk besar, WBC, WBA, IBF, dan WBO, plus sabuk bergengsi dari majalah The Ring. Inoue bukan cuma juara draw, tapi benar-benar penguasa absolut divisi bantam super. Belum ada yang bisa ngambil sabuk itu darinya. Lebih gila lagi, dia juga tercatat sebagai petinju kedua di era 4 sabuk yang sukses jadi undisputed di 2 kelas berbeda. Jadi teman-teman, kemenangan mutlak atas Akhmadaliev ini bukan cuma nambah 1 angka di rekornya. Lebih dari itu, kemenangan ini memperkuat status Inoue sebagai raja tak terbantahkan di kelas bantam super, sekaligus salah satu petinju paling berprestasi dalam sejarah tinju modern. The Monster terus melangkah, terus menakutkan, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bakal berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.